75 juta per bulan demi keluarga, aku nikahi pria Afrika, malam pertama bukan seperti di film. Gaji 3 kali lipat? Serius? Suara itu keluar dari mulutku dengan gemetar. Rasanya lidahku nyaris kelu, tenggorokan tercekat. Aku menatap kertas kontrak di hadapanku, dengan angka yang tak masuk akal, 75 juta rupiah per bulan. Di seberang meja, Madam Hilda hanya mengangguk pelan. Perempuan berusia sekitar 50 tahun itu adalah perwakilan agensi asing tempat aku kerja lepas sebagai penerjemah dokumen ekspor-impor. Sudah 2 tahun aku kerja di bawah naungannya, dan selama ini dia tak pernah bicara panjang-panjang soal urusan pribadi. Tapi kali ini, dia berbeda. Ya, 75 juta per bulan. Selama minimal 6 bulan pertama. Bila kamu cocok, bisa diperpanjang hingga 2 tahun. Syaratnya, kamu harus menikah secara sah dengan klien kami. Aku terpaku. Napasku nyaris terhenti. Menikah? Dia pengusaha dari Ghana, tinggal di Jakarta untuk ekspansi usaha. Dia butuh istri pendamping selama tinggal di sini. Untuk alasan budaya, citra sosial, dan urusan imigrasi. Kami sudah siapkan semua dokumennya. Kamu hanya perlu setuju. Aku tertawa hambar. Saya? Jadi istri pria asing? Itu terlalu gila. Madam Hilda tak bereaksi. Ia hanya menyodorkan berkas fotokopi profil calon suamiku, Emmanuel K. Osei. Pria berkulit gelap, tinggi, senyum rapi. Umurnya 36 tahun. Dia pria baik. Punya latar belakang bersih. Tidak ada catatan buruk. Sudah pernah menikah, tapi batal sebelum ijab. Dan yang paling penting, dia akan bantu kamu secara finansial. Aku tak menjawab. Pikiran langsung terlempar ke rumah. Ke ibu yang makin kurus karena diabetesnya makin parah dan tak terurus. Ke ayah yang tak bisa kerja lagi sejak jatuh dari atap rumah. Dan ke adik bungsuku, Yani, yang baru semester 3 tapi sudah harus berhenti kuliah karena tunggakan UKT. Selama ini aku kerja keras. Jadi penerjemah, penulis lepas, kadang bantu catering teman. Tapi hasilnya, tak pernah cukup. Bayar listrik saja kadang harus nyicil. Obat ibu pun sering diganti yang murah. Aku tahu orang bilang uang bukan segalanya, tapi nyatanya tanpa uang, kami tak bisa hidup. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh suara. Rumah seperti biasa, pengap, lampu dapur mulai redup. Ibu sudah tidur, kakinya bengkak diangkat pakai bantal. Ayah terbatuk-batuk dari kamar. Dan di atas meja makan, ada 3 surat tagihan, 2 dari koperasi, 1 dari rumah sakit. Aku buka ponsel, cek rekening. 14.250 rupiah. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena aku sudah tidak punya pilihan. Tengah malam, sambil bersandar di dinding kamar, aku mengetik pesan kepada Madam Hilda. Saya bersedia. Kapan saya harus bertemu dengannya? Dan entah kenapa, setelah pesan itu terkirim, tubuhku gemetar hebat. Seperti tubuh yang tahu bahwa hidupku baru saja berbelok, ke arah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku datang 15 menit lebih awal. Duduk di kursi lounge hotel bintang 5 dengan tangan mengepal di pangkuan, lutut bergetar pelan, dan jantung berdetak terlalu kencang. Aroma kopi dan parfum orang-orang kaya memenuhi ruangan, membuatku sadar betapa asingnya dunia yang sedang kusinggahi. Aku mengenakan blus putih dan rok panjang warna krem. Sederhana, tapi sopan. Rambutku dikuncir rapi. Sebisa mungkin aku tampil pantas, meski dalam hati ada badai yang tak bisa kutenangkan. Aku bukan siapa-siapa. Bukan wanita cantik, bukan anak orang berada. Aku hanya Dina, anak kampung yang nekat menukar harga diri dengan harapan. Excuse me, are you Dina? Suaranya dalam, aksennya berat tapi lembut. Aku mendongak. Dia berdiri di depanku. Emmanuel K. Osei. Lebih tinggi dari bayanganku. Mungkin sekitar 190 cm. Kulitnya gelap mengilat, rahangnya kokoh, tubuh tegap, dan senyum kecil di wajahnya tampak tulus. Ia mengenakan kemeja putih yang digulung di bagian lengan, celana bahan gelap, dan jam tangan hitam sederhana. Tapi yang paling menenangkan matanya. Tatapan matanya tidak menghakimi, tidak menilai, hanya tenang.
Aku berdiri dan menjabat tangannya pelan. Hanga. Lalu kami duduk. Percakapan pertama kami dimulai dari hal sederhana. Hobi, makanan kesukaan, bagaimana rasanya tinggal di Jakarta. Tak ada topik berat. Emmanuel tidak banyak menanyakan tentang latar belakangku, seolah tak ingin memaksaku membuka luka. Kamu kelihatan cemas, katanya, tersenyum. Sedikit, jawabku gugup. Saya masih gak yakin kenapa sekarang, kenapa harus begini semua? Dia menatapku dalam. Saya tidak minta istri sempurna. Saya cuma ingin seseorang yang bisa saya ajak bicara, duduk bareng sarapan, dan pulang ke rumah yang ada suara manusia. Aku tertegun. Saya pernah hampir menikah. Tapi dia tinggalin saya di hari pernikahan. Katanya, hidup saya terlalu rumit. Sejak itu, saya hidup sendiri. Terlalu lama. Sampai saya sadar, mungkin saya harus mulai dari yang sederhana. Bukan cinta besar, tapi pertemanan yang jujur. Aku terdiam. Jantungku berdegup lebih pelan. Bukan karena tenang, tapi karena, seolah-olah, kata-katanya itu seperti kunci yang membuka pintu dalam diriku yang selama ini kukunci rapat-rapat. Di akhir pertemuan, dia berkata, saya tidak akan memaksa. Kalau kamu mundur, saya bisa cari orang lain. Tapi kalau kamu mau, kita bisa saling bantu. Aku bantu kamu bantu aku. Aku hanya mengangguk. Tak sanggup berkata apa-apa. Tapi dalam hatiku, ada bagian yang mulai luluh. Sore itu aku pulang dengan pikiran campur aduk. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Karena pria yang kutemui hari itu bukan monster, bukan lelaki haus kuasa, bukan pemilik mimpi buruk yang kutakutkan selama ini. Dia, hanya seseorang yang juga sedang bertahan. Seperti aku. Dan mungkin, dua orang yang sama-sama luka, bisa jadi saling menyembuhkan. 3 hari setelah pertemuan pertama itu, aku berdiri di dalam ruangan KUA Jakarta Selatan dengan tangan menggenggam tas kecil berisi salinan KTP dan surat keterangan belum menikah. Di hadapanku, Emmanuel duduk tenang dengan kemeja biru muda, celana hitam, dan senyum kecil yang tak banyak berubah sejak pertama kami bertemu. Ruangan itu dingin dan kaku. Di sudut, ada kipas angin berderit. 2 saksi dari agensi duduk di kiri kanan penghulu, dan 1 petugas administrasi sibuk menata berkas. Tak ada bunga, tak ada iringan musik. Bahkan tak ada ibu atau ayahku di sana. Aku bilang pada mereka aku kerja keluar kota. Aku berbohong. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tak tahu bagaimana menjelaskan pernikahan ini pada mereka. Penghulu mulai membuka akad. Aku nyaris tak mendengar dengan jelas apa yang dia ucapkan, karena telingaku dipenuhi oleh suara detak jantung sendiri. Saya terima nikah dan kawinnya Dina binti Darmawan dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Sah. Sah. Tanganku langsung dingin. Emmanuel menoleh padaku, mengangguk perlahan. Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku kaku. Tanganku basah oleh keringat. Setelah prosesi selesai, aku menandatangani buku nikah dengan tangan yang gemetar. Aku resmi menjadi istri pria asing yang baru 2 kali kutemui. Tapi anehnya, justru di saat itulah air mataku jatuh. Bukan karena menyesal, tapi karena aku merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa kutentukan. Mungkin impian masa kecil tentang pernikahan yang romantis dan penuh cinta. Kami keluar dari ruangan itu sebagai pasangan suami istri yang sah. Agensi telah menyiapkan apartemen untuk kami. 1 kamar untuk Emmanuel, 1 kamar untukku. Di perjalanan ke apartemen, kami hampir tidak bicara. Tapi heningnya bukan karena kaku, melainkan seperti 2 orang yang sadar. Kita sudah terikat, tapi belum saling mengenal. Sore itu, saat kami tiba di apartemen, Emmanuel hanya berkata, "Kamu bisa pilih kamar yang mana saja. Kalau kamu butuh waktu, aku bisa tinggal di kamar lain. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izin." Aku mengangguk pelan. Saat aku masuk kamar, aku terduduk di atas kasur empuk dan menangis. Bukan karena dipaksa, tapi karena aku tak pernah membayangkan malam pertamaku seperti ini. Tanpa gaun putih, tanpa pelukan, tanpa ucapan, "Aku cinta kamu." Tapi malam itu, tidak ada yang menyentuhku. Tak ada paksaan. Emmanuel bahkan tak mengetuk pintu kamarku. Dan untuk pertama kalinya aku tahu, meski ini bukan pernikahan karena cinta,
tapi di dalamnya ada ruang untuk saling menghargai. Hari-hari setelah akad terasa seperti hidup di dua semesta yang berbeda. Di satu sisi, aku tinggal di apartemen nyaman bersama pria asing yang tak pernah bersikap kasar. Emmanuel memperlakukan aku dengan sopan, menjaga jarak, bahkan terlalu hati-hati seolah takut membuatku tidak nyaman. Tapi di sisi lain, aku masih memegang peran sebagai anak sulung yang harus menutupi semua ini dari keluargaku. Setiap minggu aku pulang ke rumah, menenteng kantong plastik penuh sembako, membawa uang untuk bayar utang koperasi, dan menyelipkan uang untuk biaya kuliah adikku. Ibu memelukku dengan wajah haru, ayah menyeka air matanya diam-diam. "Kakak kerja di mana sekarang? Kok rezekinya banyak?" tanya adikku sambil tertawa. Aku hanya tersenyum. "Lagi dapat proyek besar dari kantor lama," kataku bohong. Rasanya seperti sedang memerankan dua kehidupan. Di rumah, aku tetap Dina yang sederhana, penuh tanggung jawab, yang katanya belum layak menikah karena masih jadi tulang punggung. Tapi di apartemen, aku adalah Dina, istri dari pria kulit hitam tinggi besar, bernama Emmanuel Osei, yang dengan tenang menyeduhkan teh tiap pagi. Kadang aku merasa bingung. Sebenarnya siapa aku? Yang paling membuat batinku bergejolak adalah pertanyaan ini. Apakah aku istri, atau hanya bagian dari perjanjian dagang? Emmanuel tak pernah meminta haknya sebagai suami. Tapi justru karena itu, aku malah makin bingung. Apakah dia tidak tertarik padaku? Apakah dia hanya menikah demi tampilan sosial? Atau, apakah dia juga takut sama seperti aku? Suatu malam, kami makan malam bersama di ruang makan apartemen. Emmanuel memasak sup ayam ala Ghana, kuahnya pekat dan pedas. Aku terbata-bata mengunyah, lalu kami tertawa bersama karena aku kepedasan. Suasana itu hangat, sederhana, dan membuatku lupa bahwa kami berdua sebenarnya dua orang asing yang dipaksa tinggal bersama. "Dina," katanya sambil menatapku serius, "kamu gak harus pura-pura kuat. Aku tahu semua ini berat. Tapi kamu gak sendiri." Kata-kata itu membuatku terdiam. Hampir tak sanggup berkata apa-apa. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang redup, dan untuk pertama kalinya aku bertanya pada diriku sendiri, andai pernikahan ini bukan karena uang, akankah aku tetap mau menikah dengannya? Dan pelan-pelan, jawaban itu mulai muncul, meski samar. Hari itu Emmanuel demam. Aku baru pulang dari rumah ibu, membawa obat-obatan dan makanan, lalu mendapati tubuhnya terbaring lemas di sofa. Wajahnya pucat, keningnya berkeringat, dan dia nyaris tak sanggup bangun saat aku memanggil namanya. Tanpa pikir panjang, aku menaruh tas, mengganti bajunya dengan yang kering, lalu membuatkan air jahe hangat seperti yang biasa ibu buat kalau aku sakit saat kecil. Aku kompres keningnya, mengganti handuk tiap sejam sekali. Malam itu aku tidak masuk ke kamar. Aku duduk di lantai samping sofa, menjaganya. Di antara detak jarum jam dan suara AC yang samar, aku menatap wajahnya. Tanpa sadar, aku mengelus lengannya pelan. "Kenapa kamu harus baik banget, sih?" bisikku. Saat subuh menjelang, Emmanuel membuka matanya. Menatapku lemah, lalu tersenyum. "You did sleep all night?" tanyanya lirih. Aku hanya menggeleng. "Gak apa-apa. Cuma jagain orang baik." Dia tersenyum kecil. "I feel like home." 3 kata itu menghantam hatiku lebih dalam dari yang pernah kurasakan. Setelah sembuh, dia lebih banyak mengajakku bicara. Di dapur, saat menyeduh kopi, di ruang tengah saat nonton TV, bahkan saat kami sekadar berdiri berdampingan di balkon. Ia bercerita tentang rumahnya di Ghana, tentang ibunya yang seorang guru, adik-adiknya yang lucu, dan bagaimana ia selalu merasa sepi sejak hidup di negara orang. "Kadang aku iri sama orang yang punya rumah dengan suara tawa," katanya. "Karena aku terlalu lama hidup dalam sunyi." Aku menunduk. Lalu pelan-pelan bercerita tentang kehidupanku. Tentang betapa lelahnya jadi tulang punggung keluarga. Tentang rasa iri setiap melihat temanku menikah karena cinta. Tentang rasa hampa yang tak pernah hilang walau semua kebutuhan materi mulai tercukupi. Percakapan itu tak panjang, tapi dalam. Dan sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Emmanuel mulai menggenggam tanganku saat kami nonton film. Ia menunggu jawabanku, lalu menggenggam dengan pelan. Tidak mendesak.
Tidak memaksa. Dan anehnya, aku tidak menolak. Aku justru merasa tenang. Perasaan itu tumbuh perlahan. Bukan meledak-ledak, tapi lembut. Seperti api kecil yang menjilat pelan hati yang dulu dingin. Dan aku mulai sadar, aku menantikan suaranya. Kehadirannya. Bahkan senyumnya. Aku masih belum yakin ini cinta. Tapi aku tahu, rasa takutku pada pernikahan ini sudah berubah jadi rasa hangat yang tak bisa kujelaskan. Aku masih ingat malam itu. Lampu kamar redup, tirai jendela tertutup rapi, dan udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Aku baru selesai mandi, rambutku masih basah. Aku duduk di pinggir ranjang sambil menatap bayangan wajahku di cermin. Di luar, suara langkah kaki Emmanuel mendekat. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu. "Dina, boleh masuk?" Aku menoleh, hati berdegup tak karuan. "Masuk aja," jawabku pelan. Dia membuka pintu perlahan, mengenakan kaos longgar dan celana training. Wajahnya lembut, tapi matanya menyimpan sesuatu. Bukan hasrat, tapi kejujuran. Ia duduk di sofa kecil dekat jendela. "Aku udah lama pengin ngobrol serius," katanya. Aku menoleh, berusaha tenang, padahal tangan mulai berkeringat. "Dina, selama ini aku tahu kamu takut. Dan aku gak pernah pengin paksa kamu untuk jadi istri seperti di film-film. Tapi aku juga manusia. Aku punya rasa. Dan akhir-akhir ini, aku ngerasa, kamu mulai buka hati." Aku diam. Kata-katanya benar. Tapi mengakuinya bukan hal mudah. Aku bukan pengin. Itu, malam ini. Bukan soal fisik. Aku cuma pengin kita sama-sama jujur. Kalau kamu belum siap, aku bisa tunggu. Tapi kalau kamu merasa, kita sudah cukup saling kenal, cukup saling percaya, aku siap buka lembaran baru malam ini. Bareng kamu. Hatiku bergetar. Aku menunduk. Lalu pelan-pelan aku bangkit dari dudukku, mendekatinya. Aku berdiri di depannya, lalu duduk di lantai, menatap matanya dari bawah. "Kamu tahu, malam pertama yang aku bayangkan dulu penuh ketakutan. Tapi kamu buktikan, rasa hormat jauh lebih kuat dari nafsu. Dan malam ini, aku gak takut lagi." Emmanuel tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tanganku, lalu menarikku berdiri. Kami berdiri saling menatap, tak buru-buru. Tak ada pelukan terburu-buru, tak ada ciuman dramatis. Hanya dua orang yang sedang jatuh cinta dalam diam. Ia menyentuh wajahku pelan. "Kamu cantik," bisiknya. Aku tersenyum. Bahkan dengan rambut masih basah begini. Kami tertawa kecil. Suasana yang hangat itu bukan dari adegan film, tapi dari hati yang sudah cukup saling mengenal dan saling menghargai. Malam itu, kami tidur dalam pelukan. Bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Dan sebelum aku benar-benar terlelap, aku mendengar ia berbisik di telingaku, "Terima kasih, sudah tinggal." Dan malam pertama yang dulu kutakuti, yang dulu kupikir akan menjadi malam yang menyakitkan, justru jadi malam terindah dalam hidupku. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa, aku benar-benar dicintai. Hari ini, sudah 7 bulan sejak aku menikah dengan Emmanuel. Dan saat kutulis ini, aku duduk di balkon apartemen, menyaksikan matahari pagi menembus tirai, sementara aroma kopi dari dapur menyapa lembut inderaku. Banyak hal berubah. Aku bukan lagi Dina yang bangun dengan cemas dan tidur dengan rasa takut. Aku bukan lagi perempuan yang terus-menerus menimbang harga diri dan beban keluarga. Sekarang, aku adalah seorang istri, bukan hanya karena surat nikah, tapi karena hati yang tumbuh dalam ruang yang dulu bahkan tak berani kusentuh. Emmanuel tetap seperti dulu, pria yang sabar, tenang, dan memperhatikanku dengan cara paling sederhana. Ia tak banyak bicara soal cinta, tapi ia menunjukkan cinta itu setiap hari. Dari cara ia menyiapkan sarapan saat aku bangun kesiangan, dari pelukannya saat aku lelah setelah pulang dari rumah orang tuaku, atau dari caranya bertanya, "Kamu capek enggak?" sebelum aku sempat cerita. Kini, ayah sudah terbebas dari utang. Ibu mulai bisa jalan pelan-pelan setelah terapi kaki yang biayanya ditanggung penuh oleh Emmanuel. Adikku kembali kuliah dan bahkan sedang magang di tempat impiannya. Dan semua itu, bukan karena aku kuat, tapi karena aku mengambil langkah yang waktu itu terasa menakutkan. Kadang aku berpikir, bagaimana hidupku jika saat itu aku memilih mundur?
Jika aku menolak tawaran Madam Hilda dan tetap bergantung pada penghasilan kecil yang tak cukup bahkan untuk bayar listrik, mungkin aku masih akan menangis tiap malam. Mungkin aku masih menyimpan mimpi-mimpi yang kupaksa kubur karena keadaan. Tapi yang pasti, aku tak akan tahu bahwa cinta bisa tumbuh dari awal yang nyaris tanpa cinta. Sekarang, orang-orang mulai tahu aku sudah menikah. Beberapa mencibir, mengira aku jual diri. Tapi aku tak peduli, karena mereka hanya melihat luarnya. Mereka tak tahu bagaimana pria ini melindungiku bahkan sebelum aku tahu caranya melindungi diri sendiri. Cinta yang datang padaku bukan yang kukenal dari buku atau film. Tak ada bunga setiap hari. Tak ada makan malam romantis setiap minggu. Tapi ada rasa aman yang tak bisa digantikan. Ada genggaman yang tidak melepas. Ada tatapan yang membuatku yakin, aku dicintai, bukan dibeli. Dan aku bersyukur, jalan hidup yang dulu kupikir sebagai bentuk pengorbanan, ternyata adalah pintu ke kebahagiaan yang paling tulus yang pernah kuterima. Emmanuel memanggil dari dapur, "Sayang, kopinya siap." Aku menjawab sambil tersenyum, "Aku datang." Aku bangkit, menutup buku catatanku, menyimpan kisah ini, dan berjalan menuju seseorang yang kini bukan hanya suamiku, tapi rumahku. Karena ternyata, cinta sejati tidak selalu datang lewat kisah yang sempurna. Kadang, ia datang dari keberanian untuk menerima takdir dan membiarkannya tumbuh jadi anugerah.